Selamat pagi Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Deputi Sumber Daya Maritim, dan sahabat maritim dimanapun berada. Pagi ini kita berada di Kota Bitung, tepatnya di pangkalan PSDKP Bitung, dalam rangka menunggu kedatangan Deputi Sumber Daya Maritim untuk bersama-sama melihat secara langsung kapal ex asing atau kapal moratorium yang sejak tahun 2015 tidak beroperasi, baik itu kapal penangkap ikan maupun kapal pengangkut ikan. Dan kedatangan Deputi Sumber Daya Maritim ini didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, dan juga bersama rombongan perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan, Pemerintah Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung. Kunjungan ini kita menggunakan fasilitas kapal milik PSDKP, yaitu kapal Arbocor 01 dan Sea Leader yang dimiliki oleh pangkalan PSDKP Bitung, dan juga bersama-sama dengan para pengusaha, baik itu perwakilan dari PT Mitra Mas maupun PT Virgo Internusa. Kita menuju ke kapal Mitra Mas yang berada di Pulau Lembe, Selat Lembe. Nah, kapal ini merupakan kapal ex asing yang sebenarnya kapal ini masih berbendera Indonesia, tapi karena buatannya di luar negeri sehingga kapal ini juga secara administrasi perizinannya juga tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan aktivitas penangkapan maupun penampungan ikan yang dilakukan oleh Pak Deputi bersama Pak Asdep dan tim dari Kemenko Marves, dan juga melibatkan tim Kementerian Kelautan Perikanan dan juga dari Kementerian Perhubungan. Dan semua ini akan kita lakukan pengecekan terkait dengan keberadaan kapal yang merupakan kapal ex moratorium atau kapal asing yang selama ini pernah beroperasi di Indonesia. Deputi berada di kapal Mitra Mas yang didampingi oleh Pak Hatta sebagai Kepala BKIPM Manado, Sulawesi Utara, dan juga Kepala Pangkalan PSDKP Bapak Faisal. Beliau langsung melihat secara langsung keberadaan alat tangkap trusen atau pukat ikan yang dimiliki PT Mitra Mas yang sejak tahun 2015 tidak dimanfaatkan, dan didampingi oleh pengusaha perwakilan PT Mitra Mas. Alat tangkap ini terlihat terbungkus rapi sejak tahun 2015 dan hanya dijaga satu kapal oleh 3 awak kapal sejak tahun 2015. suaranya gue seperti bikin tempat aja.
Ini selain di Bitung ada berapa kapal lagi Pak di sana? Ada 3 di sebelah, Pak. Ada 6 semua di sini. Oh, di sini 6 ya? Di sana Yang 3 di area. lokasi lain di Biak ada? Bahkan 1 Biak sudah start kemarin, Pak. Kita sudah membawa semua kanvra kebutuhan nelayan. Jadi kita Utara di kapal ya di sana. semuanya, jadi kita jangkaran di satu pulau, sehingga nelayan tidak perlu lagi ke darat. Ya. Tinggal sistem nota semua kanvra kita bawa. Jadi mereka cuma tahu fishing ground, kapal kita. Akhir bulan sudah tinggal terima hasil itu, Pak. Ya bagus itu. Itu sudah lama kita lakukan. Mempermudah nelayan juga. Berarti ini nampung nelayan juga, nyari ikan juga. Kalau yang di tim collecting kita hanya menampung dari nelayan. Ini tampung atau nangkap ini? Kalau yang ini penampung, Pak. Toh? Penampungnya? Iya. Oh. Jadi kalau yang penampung memang itu tadi Pak, ada 2 tim kita. Tim collecting hanya penampung di situ. Tapi kalau tim Tapi jaring, inti tampung itu ikan yang kamu tangkap itu dari nelayan aja tangkap yang tampung. kalau yang collecting jelas yang hanya dari nelayan. Pak. Nelayan aja. Ini dari nelayan saja. Dan nelayan juga dari kapalnya sendiri ya? Iya, kalau yang tim jaring itu kapal kita, Pak. Jadi kita hanya sebagai pengangkut ke laut, ngambil ikannya ke darat, bawa suplai mereka seperti itu terus, Pak. Bongkar di sini terus nanti. Kru gimana Pak kru? Kapal seru Indonesia. Kru 100%. 100%. Sekarang kalau misalkan jalan siap nggak kru? Kalau kru itu kan tidak lama kita bisa. Karena kru-kru lama saja sering kontak kami, Pak. Gimana Cap sudah siap? Mereka itu standby mau balik, Pak. Karena mereka sudah rasakan lah bagaimana kerja di sini kan. Jadi mereka siap balik. Ini berapa banyak kru? Kalau untuk ini berapa Cap? 18. Kalau saya 20. Sesuai tempat tidur. Menyesuaikan tempat tidurnya kan, Pak. Jadi kan setiap tahun selalu ada anak-anak praktek gitu. Jadi Sekolahnya nih. Iya. Jadi Pak, kalau kita hitung rata-rata satu kapal 25 orang aja Pak, itu bisa 87.000 tenaga kerja dengan 3.500 kapal. Selanjutnya kita akan wawancara Pak Sidro dari Kementerian Perhubungan. Itu di luar kapal yang ada. Di luar kapal yang ada. Nah, apakah pendidikan kita mencukupi? Tidak. Nah, makanya perlu nelayan-nelayan yang perlu ditingkatkan upgrade keterampilannya Pak. Iya. Sudah banyak juga dari SX kita karena harus berhenti kapal ini, Pak. Yang sekolah-sekolah dari keperwiraan kayak sekolah akademi, sekolah tinggi itu harus keluar menjadi kru-kru ABK biasa kan, yang mana di Indonesia bisa jadi perwira kan. Tapi karena lapangan kerja sudah Tidak ada. bisa bilang tidak ada, bahkan untuk sekelas-kelas perwira bahkan ABK lain, sehingga mereka lari-lari keluar semua, sekalipun jadi kuli di sana kan, Pak. Daripada di sini nggak bisa bekerja gitu. Jadi kapal ini juga menunjang kalau kita mau implementasi SCCWF itu Pak. Karena standarnya kapal yang ukurannya 100 gross ton ke atas. Nah sedangkan SCCWF mau diimplementasi di Indonesia tapi kapal yang ada hanya 100 gross ton ke bawah. Nah tidak memenuhi standar kalau kualifikasi kebutuhan perwira Pak. Memang kita saya pribadi Pak merasakan begitu besar ya. Sekarang kita akan beranjak ke kapal yang kedua yang milik PT Virgo Internusa yang juga letaknya berada di Selat Lembu. PT Internusa ini memiliki 16 armada atau 16 unit kapal, terdiri dari kapal penangkap, kapal penampung dan juga kapal angkut. Ini kondisi kapal yang kita akan sebentar lagi sandar. Kita akan lihat secara langsung sahabat maritim keberadaan kapal-kapal ini. Terlihat bahwa Bapak Deputi sementara menaiki kapal bersama rombongan dari Kementerian Perhubungan dan juga pemilik kapal
terlihat bahwa kapal ini sangat diperlukan perawatannya yang besar, karena sejak tahun 2015 kapal ini sama sekali tidak pernah dioperasikan, sehingga memang benar-benar kapal ini sudah dari sisi kelayakan perlu ditinjau kembali. Ya, memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perlu kegiatan docking, kurang lebih 5. Mohon izin Bapak, terkait keadaan dan kondisi kapal-kapal ex asing yang ada di Bitung ini, bagaimana kebijakan kedepannya Pak? Kondisi real kalau kita ingin sesuai dengan arahan kebijakan Bapak Presiden untuk meningkatkan pendapatan negara dari perikanan, artinya kita butuh cukup banyak kapal. Hasil perhitungan sederhana dari teman-teman perikanan tangkap itu kita butuh 3.400 kapal di luar yang ada. Untuk membangun kapal kan bukan butuh 1-2 hari, Ya, butuh tahun, butuh modal. Nah sekarang kita ingin memanfaatkan kapal yang ada sekarang, tentu butuh perbaikan besar banyak. Nah ini yang sekarang kita gerakan dulu, yang jumlahnya hampir 100-an lebih, kita gerakan dulu yang ada, sambil kita menyiapkan yang baru, yang bangun baru ya, dan mitra-mitra yang ada ini untuk ikut bekerjasama menangkap. Sebab kalau tidak, target kita tidak akan tercapai. terkait Kan kita punya kuota tertentu. izin Bapak, terkait target operasional paling cepat. Kita paling cepat harus sudah bisa mulai, yang paling cepat sudah Juli sudah bisa beroperasi jalan. Jadi ya tentu mulai dari 2-3 kapal, nanti kan lama-lama tahun depan sudah bisa lebih komplit. Kira-kira gambaran. Tidak bisa semua langsung, tapi kira-kira kita start Juli sudah ada jalan. Mohon izin Ibu, harapan dari pengusaha terkait kebijakan kedepannya. Harapannya yang pertama mungkin perlindungan terhadap pengusaha. Jadi regulasi yang benar-benar tidak dijamin untuk tidak ada perubahan-perubahan ke depan, karena investasi di perikanan itu bukan investasi yang jumlah sedikit. Jadi ketika kami diberikan kesempatan lagi untuk berusaha, jaminan bagi kami untuk kami bisa berusaha dalam jangka waktu yang lama. Tidak setahun 2 tahun ketika ada perubahan terus kami tidak bisa berusaha lagi seperti yang sebelumnya. Jadi mungkin itu aja yang paling penting, dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini yang sudah memberikan extraordinary bagi kami, mendorong kami untuk cepat berusaha kembali. Itu sudah menjadi nilai yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih. Kasih. Yang direncanakan oleh Kemenhub menyikapi rencana Kementerian Koordinator Kemaritiman dalam rangka mendorong kapal-kapal ekspasi ini bisa beroperasi lagi. Dari perhubungan sebenarnya kita dukung program yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Dari kami perhubungan dan mendukung untuk sertifikasinya. Cuma di sini masih ada salah satu sertifikat yang memang harus memerlukan perbaikan, yaitu sertifikat kelayakan dan pengawasan untuk kapal penangkap ikan ini. Kita harus belum kita terbitkan karena memang kondisi kapalnya memang belum layak. Oh gitu. Berarti yang sudah diterbitkan Pak Indro mereka itu pas tahunan, terus surat ukur udah. Yang kalau di sini masih rata-rata mereka masih bernilai Indonesia. Oke. Jadi kalau masih bernilai Indonesia berarti kan ini belum satu mudah. Sudah didaftarkan masih surat ukur, akta pendaftarannya masih, surat tolnya masih hidup. Berarti kelayakan ya? Yang sertifikat yang kelayakan. Tapi nanti kan nunggu teman-teman kita dari UPT, dari Marine Inspector untuk melakukan pemeriksaan bahwa kapal layak atau tidak. Oke. Itu aja yang untuk pendaftaran bagi kapal untuk mendukung ini, bagi kapal yang sudah didelep. Kan ada juga mungkin beberapa kapal mungkin yang asing ini yang sudah didelep atas permintaan karena mungkin sudah dijual atau gimana, itu bisa lagi didaftarkan kembali. Nah, tapi ada memenuhi ketentuan persyaratan, diantaranya harus dibalikan kembali pemiliknya ke yang lama, ya pemilik Indonesia. Salah satu persyaratannya warga negara Indonesia. Oke, berarti sama juga dengan kapal yang kemarin di moratorium, termasuk sudah dideregistrasi, dikeluarkan dari daftar Indonesia, terus mereka melakukan kegiatan usaha di negara lain. Jika mereka berminat kembali ke Indonesia, apa langkah-langkah persyaratan yang perlu dilengkapi oleh perusahaan-perusahaan seperti itu untuk mau menginvestasikan lagi di Indonesia dengan kapal yang ada? Mereka harus melakukan pendaftaran di Indonesia dengan persyaratan salah satunya sesuai dengan peraturan kita, yaitu bahwa yang melakukan pendaftaran Indonesia adalah warga negara Indonesia. Artinya mereka harus diambil alih dulu ke warga negara Indonesia. Itu aja mungkin jangan. Jadi yang telah diregistrasi bisa diregistrasi kembali
Perdana Indonesia. Oke, terima kasih Pak Citro. Oke, terima kasih Pak. Kita telah selesai melihat secara langsung kondisi kapal ex asing, baik itu PT Mitra Mas maupun PT Virgo Internusa, dan sekarang kita lagi menuju ke dermaga milik Sari Cakalang untuk melihat secara langsung dua perusahaan pengolahan atau pengalengan ikan yang berada di Kota Bitung. Kita sudah sampai di dermaga PT Sari Cakalang untuk kita melihat secara langsung perusahaan PT Sinar Food dan PT RD Pacific. Nah, ini kita telah tiba di PT Sinar Food. Ini melakukan SOP yang berlaku di PT Sinar Food. Pengolahan yaitu PT Sinar yang kita kunjungi sekaligus dengan bersama-sama dengan Pak Deputi. Ini Bapak Deputi lagi melihat secara langsung kegiatan proses pengolahan atau pengalengan ikan yang dilakukan di PT Sinar Food, dan akan sekaligus melakukan tatap muka bersama Direktur PT Sinar Food dan juga bersama tim. Ikan kayu yang kecil-kecil itu pun kapasitasnya paling berapa sih? Yang dicari kan sebetulnya 16 ton kita gitu. Karena kita bingung karena mau ditingkatkan 2 kali seminggu ya ada jam kurang. Bukan Pak, kemarin minggu kemarin ini 16 ton kita gini. Masa ini masa lebaran. Kan tadinya mau ketemu Garuda, kami Garuda sudah tanggal 10. Suruh ketemu mau daripada kapal lu mampu, pesawat lu mampu, ya kan? Nah, tidak mesti juga sih Pak, ini apa yang meyakinkan penerbangan itu tidak cuma kata-kata, tapi kita harus diminta. Nah, kemarin saya ketemu dengan Garuda, saya diminta data. Pertanyaannya bukan data, ada kemauan nggak biar data kemauan story nama lu? Iya, makanya kemauan itu bukan politis. Ya. Buktinya sekarang ikan begitu banyak tapi karena tidak berubah politis kejar itu kan kabar-kabar. Jadi kalau kita berbicara barang ada data ada ikannya banyak banget. Tapi saya nggak tahu, nggak ada apa. Makanya bisa berbicara politis. Nah, sekarang momennya presidennya, menterinya mau. Kami Ada 4 ruangan. 1 ruangan itu 850-an. Selanjutnya melakukan kunjungan ke PT RD Pacific yang merupakan salah satu perusahaan pengalengan yang sejak tahun 2017 juga tidak lagi melakukan operasi proses pengolahan yang diakibatkan adanya izin yang dibukukan dan juga aktivitas penangkapan ikan yang tidak lagi maksimal di Kota Bitung, sehingga berdampak ke beberapa perusahaan mengalami kekurangan bahan baku. Nah, ini sementara Bapak Deputi
lagi mewawancarai pemilik perusahaan Master Michael yang didampingi oleh manajer Ibu Noni. minimum. Jangan pakai nama orang lain. Intinya dia atas nama token. Oh, the person in the name Indonesia. Salah-salah ini kenapa? Jadi dia kapalnya ada 8. Yeah, this is the way how you protect yourself without your own vessel. Ya. So your own vessel just to make sure the minimum capacity you can get. The extra from the local vessel. This is. I'm not the Okay. So I promise I will come. Now it's Spain, so June, July will start. Make sure that you're already started. Ini Bapak Deputi bersama rombongan langsung juga melihat fasilitas yang dimiliki PT RD Pasifik, baik fasilitas penanganan hasil produksi perikanan maupun ruangan-ruangan lainnya yang digunakan dalam kegiatan pengalihan ikan. Ini yang kita lewati adalah ruang processing yang nanti akan dimanfaatkan untuk kegiatan proses hasil perikanan yang ikan kaling juga salah satunya. Kita susun di sini. Kemudian dimasuk pertama dulu di sini. Ini yang tambahan seberapa? Kita kan bisa sampai 150 200 kalau dia For the asset alone is $24 million. $24 million. Only asset. Plus other like Kegiatan kunjungan di perusahaan penangkapan dan pengolahan ikan telah selesai, dan ini lagi kegiatan ramah tamah bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung. Kegiatan ramah tamah ini sekaligus Bapak Deputi berbincang-bincang terkait dengan kesiapan pemerintah daerah dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap melalui produksi perikanan tangkap di Kota Bitung, yang juga merupakan salah satu target
produksi perikanan yang akan mendukung terkait dengan lumbung ikan nasional. Semoga kegiatan kunjungan kali ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Deputi memberikan banyak perubahan terkait dengan pemanfaatan kapal asing dan juga proses regulasi yang akan dikeluarkan oleh KKP bisa lebih mempercepat agar supaya kapal-kapal asing ini juga dapat beroperasi kembali dan bisa mendukung program pemerintah melalui pemanfaatan kapal asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke sahabat maritim, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.